Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini akan menjelaskan tentang metode pembelajaran. Pada saat ini itu masih banyak rancu memang antara metode dan model, tetapi itu tidak usah dipikirkan, bahwa yang jelas kita berusaha untuk dalam proses pembelajaran mengaktifkan dan memotivasi siswa supaya proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebetulnya dalam pelaksanaan metode pembelajaran. Yang pertama tentang materinya, yang kedua tentang karakteristik siswa, yang ketiga tentang jumlah dari siswa dalam satu kelas, yang keempat tentang waktu, dan yang kelima tentang sarana dan prasarana. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama tentang materinya. Jadi setiap pemilihan metode pembelajaran kita akan melihat materinya dulu. Apakah materinya berat atau ringan atau banyak atau sedikit. Nah, itu bisa menentukan pemilihan metode pembelajaran. Contoh misalkan materinya terlalu banyak, kita bisa menggunakan metode karya wisata. Ya, itu bisa menjadikan banyak materi bisa kita selesaikan dalam waktu yang lebih cepat. Jigsaw juga sama, ya, seperti itu. Yang kedua, ya, dari setelah materi adalah karakteristik siswa. Tiap tahun karakteristik siswa itu beda-beda. Ada yang 1 tahun ini karakteristik siswanya itu lebih aktif atau lebih pinter-pinter. Tapi tahun berikutnya siswanya itu agak, orang bilang lemot gitu ya, sebetulnya tidak istilahnya kurang aktif gitu. Itu juga akan mempengaruhi. Kemudian yang ketiga adalah jumlah. Satu kelas jumlahnya berapa? Apakah full 40 atau mungkin hanya 30? Atau mungkin ada hanya 10 misalkan. Nah, itu juga akan mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah waktu. 1 JP, 3 JP, dan seterusnya. Kalau waktunya sangat singkat, tidak usah menggunakan metode pembelajaran yang terlalu panjang begitu ya. Jadi kalau waktunya singkat, kita metodenya paling STAD. Tapi kalau waktunya panjang, 3 JP misalkan, kita bisa menggunakan metode ranking 1, tim quiz, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah sarana dan prasarana. Ini sangat menentukan. Meskipun apapun yang sudah dilakukan kita siapkan, tapi sarprasnya tidak memadai, maka itu juga akan menjadikan pelaksanaan kegiatan dengan metode pembelajaran inovatif sangat terkendala. Jadi bisa saya simpulkan, dalam pemilihan metode pembelajaran ada 5 poin yang harus dipersiapkan. Yang pertama materi, yang kedua karakteristik siswa, yang ketiga jumlah dari siswa tadi, yang keempat waktu, dan yang kelima sarana dan prasarana. Mudah-mudahan Bapak Ibu terinspirasi untuk melaksanakan kegiatan ini sehingga siswa itu lebih aktif, lebih termotivasi dalam proses pembelajaran. Sehingga Bapak Ibu akan selalu ditunggu oleh siswa-siswi, apalagi ya yang akan dikeluarkan oleh Bapak Ibu guru kita atau Ibu guru kita. Siswa selalu menunggu sesuatu yang beda dari yang sebelumnya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu. Assalamualaikum.